Oke, baik. Selamat berjumpa kembali di kelas OTA ya di Jumat ini tanggal 23 September 2022. Dari informasi yang beredar dibuat lebih awal sehingga nantinya teman-teman semuanya tidak terlampau kecapean dan terlampau ngantuk. Harapannya seperti itu. Tidak masalah, tidak apa-apa. Kita coba ikuti jadwal yang sudah diberikan. Intinya nanti tetap tidak mengurangi esensi dari belajar teman-teman ya selama di MSIB ini dengan mentor profesional. Oke, baik. Sebelum kita mulai, di sini ada 13 personil. Mungkin saya cek terlebih dahulu. Mungkin perwakilannya saja. Kelompok A ada? Perwakilan kelompok A? Apakah hadir? Perwakilan kelompok B? Halo? Perwakilan kelompok B? Apakah ada? Ada Pak. Oke. Perwakilan kelompok C? Hadir, Pak. Oke. Katanya di jalan. Oh ya, monggo silakan nikmati perjalanannya dulu. Ke perwakilan kelas D? Hadir Mas. Oke, monggo silakan nikmati perjalanannya. Perwakilan kelas E? Hadir, Pak. Oh, mohon maaf, bukan kelas E ya. Perwakilan kelompok E. Iya, Maaf sekali. kelompok hadir, hadir. Baik, jadi tinggal kurang perwakilan kelompok A dan B ya. Soalnya begini. Maaf Pak, kelompok A hadir Pak. Ya, oke. Kelompok A ada ya. Baik. Yang B ada. Oke. Monggo silahkan nanti teman-teman. Ini dikarenakan terkait pertanyaan teman-teman kemarin yang mana menyangkut tentang tema yang akan teman-teman buat untuk proyek akhir. Nah, ini ternyata setelah kita berembuk bermusyawarah dengan pihak penyelenggara sudah ada temanya. Nanti kita ikuti saja seperti itu. Oke. Mungkin sebelum mohon maaf sekali, sepertinya kamera saya juga nggak begitu bagus, sedang bermasalah juga. Ya, mohon maaf sekali jika nanti gambar saya tidak muncul. Oke, baik, mungkin sebelum kita masuk ke materi terlebih dahulu, ada yang monggo menyampaikan terkait kemarin, apakah ada informasi terkait wajib BPJS bagi peserta MSIB seperti itu? Monggo silahkan, ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Mas Willy silahkan. Kalau setahu info dari saya sih belum ada sih Pak. Oh, belum Nggak ada. ada gitu. Belum Iya. diinformasikan dari penyelenggara seperti itu. Belum Pak. Oke, baik. Di sini mohon izin teman-teman semua, mungkin baru ber-12, sayang sekali ya, sayang sekali baru ber-12. Saya harapkan sebenarnya 24 atau 25 pesertanya ada semua ya. Ini dikarenakan program ini dari pusat itu wajib, jadi kita nanti mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu terkait tentang BPJS untuk teman-teman sebagai peserta MSIB untuk periode kali ini seperti itu. Baik, mohon izin untuk menampilkan screen ya, share. Apakah kelihatan teman-teman? Sudah kelihatan semuanya? Oke, baik. Kelihatan Pak. Oke, terima kasih banyak. Oke, sebentar ini kita tinggalkan dulu. Nah, baik teman-teman, di sini kenapa kita harus menginformasikan kepada teman-teman sekalian bahwa di sini teman-teman diminta untuk ikut andil menjadi peserta BPJS
di program kali ini dikarenakan begini, demi mengurangi rasa sakit ya, jelas rasa sakit, yang mana teman-teman mungkin beberapa sudah mempelajari tentang K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja, yang intinya sebenarnya kadang disepelekan, kadang hal remeh, tetapi ini masuk kategori kesehatan dan keselamatan kerja bagi teman-teman. Terlebih lagi kita sebagai kaum pelajar ya, kaum pelajar atau yang sedang mempelajari tentang IoT pun ternyata juga harus melek ataupun paham mengenai K3-nya, yang intinya adalah teman-teman selama nanti mungkin praktikum mandiri ya amit-amit jangan sampai terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Misalkan tersengat arus listrik saja itu sebenarnya sudah masuk ke ranah K3-nya, nggak beres gitu ya. Intinya adalah ini demi keamanan, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja teman-teman selama mengikuti MSIB ini. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, ini ringkasnya adalah ya K3 ya, semua kondisi faktor berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain ya, intinya termasuk kita juga, walaupun sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa juga, itu juga sebenarnya perlu menjaga kesehatan dan keselamatan kerjanya. Nah, fungsi K3 di sini bisa dilihat ya teman-teman ya, melindungi hak keselamatan kerja, kemudian memperbaiki melihara keadaan fisik, mental maupun sosial pekerja, dan yang berikutnya yaitu membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaan fisik maupun mental. Faktor kecelakaan kerjanya, nah ini macam-macam. Nah ini kayaknya yang agak sering itu kita yang nomor 2 ini, yang gambar kedua, yang gambar tengah ya. Ada kabel tank selarah. Tank selarah itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Berserakan lah kabelnya. Nah, kabelnya berserakan, kusut kabelnya, kemudian kita lewat di situ. Secara kebetulan kita juga nggak lihat ya mata kaki nggak ada matanya ya. Ya kita lewat aja di sana, tersandung, jatuh. Nah, itu sudah masuk ke kecelakaan kerja. Nah, faktornya di sini ada manusianya, ada lingkungan kerjanya, ada peralatan keselamatannya juga mungkin tidak dipakai. Ya, mungkin begini sih, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan yang agak menggelitik ya istilahnya, masa kita mengerjakan pakai project board kita harus pakai helm proyek? Enggak, belum tentu. Belum tentu. Intinya adalah teman-teman harus menjaga lingkungan sesuai dengan pekerjaan teman-teman. Intinya kalau misalkan ada barang yang tidak dibutuhkan di samping, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang teman-teman, itu singkirkan dulu ya. Pakailah barang yang memang teman-teman gunakan gitu, istilah untuk bekerja. Nah, penyebab utama kecelakaannya langsung lanjut saja. Contoh kecelakaan kerjanya ini ya, kita setidaknya yang paling kiri dan nomor 2 dari kiri minimal ada kesetrum, konslet ya, mungkin pahit-pahitnya lagi kebakaran akibat konsleting, mudah-mudahan tidak. Kemudian yang pernah Mbak Mahdalena kena ya, istilahnya terkena solder, lah itu juga termasuk kecelakaan kerja tuh, hati-hati. Kemudian ya paling, bukan paling minimal ya paling maksimalnya adalah kematian. Nah, teman-teman semua di sini harus hati-hati betul. Oke, berikutnya yaitu dampaknya cacat anatomi, cacat fungsi, cacat tetap, dan cacat psikologi. Ini kurang sebenarnya. Cacat psikologi di sini termasuk stres juga. Nah, intinya adalah teman-teman di sini jangan sampai apa ya, kita selaku calon pekerja juga ya sebagai pelajar juga terutama, itu jangan sampai teman-teman itu mengalami hal-hal yang semacam ini. Ya intinya apa? Makanya tadi ada BPJS itu tadi, untuk dalam tanda kutip di sini adalah meringankan teman-teman jika nantinya amit-amit terjadi kecelakaan kerja. Nah, kebijakan di sini bagi peserta MSIB ini ringkesnya adalah dengan mengikuti program ini berarti teman-teman secara otomatis berinteraksi langsung menghadapi persoalan dalam dunia kerja dan beradaptasi dengan orang-orang dan karakter budaya adat yang berbeda juga. Ya intinya teman-teman di sini kan nggak bertemu secara langsung ya, istilahnya se-Indonesia Raya Anda dipertemukan di forum ini.
Nah, itu ya istilahnya teman-teman akan menghadapi hal tersebut. Nggak cuma secara online, akan tetapi besok teman-teman pada saat mungkin sudah bekerja ya, mungkin di industri, ataupun di sekolahan, ataupun mungkin yang keguruan, atau yang mungkin di kementerian juga, pasti akan menemui hal-hal yang semacam ini. Ya, artinya adalah mahasiswa magang, studi, independen masuk dalam kategori peserta bukan menerima upah atau PBU yang sifatnya wajib diikut sertakan program JKK atau jaminan kecelakaan kerja ini, yang ringkasnya nanti sebenarnya ya ada yang harus kita bayarkan. Nah, nanti terkait pertanyaan mengenai pembayaran ini lebih bisa dijelaskan lebih lanjut oleh penyelenggara langsung, yang mana bisa teman-teman tanyakan setelah kelas ini berakhir. Jika nanti penjelasan dari kami selaku mentor profesional kurang mengena bagi teman-teman. Nah, di sini ada BPJS TK. Di sini kita nanti ikut teman-teman nanti kita ikutkan di TK ya, jaminan resiko kecelakaan kerja, bukan taman kanak-kanak tetapi taman kawak-kawak di sini. Yang intinya adalah jaminan resiko kecelakaan kerja, kesehatan, kematian, hari tua, dan jaminan pensiun. Kita masuk yang sebelah kiri nanti, jaminan kecelakaan kerja. Kalau jaminan kematian amit-amit jangan sampai terjadi, jangan sampai. Saya tidak ingin apa ya, kehilangan teman-teman di waktu yang singkat juga. Enggak, ya semoga teman-teman selamat semua sampai akhir. Nanti setelah MSIB ini berakhir juga teman-teman selamat, salawase selamanya. Oke, intinya kita nanti diikutkan di JKK, jaminan kecelakaan kerja, yang intinya program ini yaitu memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Nah, kewajiban dari peserta teman-teman ya ber-25 harusnya, tetapi di sini apakah sudah nambah atau belum? Wajib terdaftar dalam BPJS, program jaminan kecelakaan JKK, jaminan kecelakaan kematian. Oh, berarti dua-duanya juga, mohon maaf sekali ya. Berarti JKK dan JKM ini sudah include, sudah termasuk. Nah, didaftarkan melalui mitra yang telah melakukan ikatan kerjasama. Intinya teman-teman nanti bertanggung jawab kepada penyelenggara terkait BPJS-nya seperti itu. Membayar iuran BPJS ketenagakerjaan secara rutin tiap bulannya. Nah, nanti biayanya ada di belakang. Nah, di sini cakupan perlindungannya di sini mendapat santunan sementara tidak mampu bekerja dan seterusnya. Monggo silahkan dibaca terlebih dahulu. Intinya nanti teman-teman mendapat perlindungan keselamatan yang besarannya adalah sekian ini. Oke, saya harapkan sudah di screenshot mungkin ya minimal ya, atau sudah dibaca-baca dikit. Oh, kameranya tambah nggak bener. Nah, ini cakupan perlindungan JKM tadi yang JKK ya, kecelakaan kerja. Kalau ini yang jaminan kematiannya. Nah, di sini tertulis ya 48 kali 1 juta biaya pemakaman, 24 santunan berkala. Ya pokoknya ini jangan sampai amit-amit, saya nggak mau. Jangan terjadi. Repot urusan. Ya mudah-mudahan selamat semua lah sampai akhir. Oke, berikutnya alur pendaftarannya. Mulai dari mitra ya, menyiapkan daftar peserta MSIB-nya ya, berarti yang sudah dilakukan dari awal sebenarnya. Melaporkan pendaftaran, nah nanti ini langsung ke penyelenggara saja. Kalau lewat mentor profesional nanti saya khawatir salah alamat. Kemudian dari mitra tadi berarti teman-teman dari penyelenggara ya. Nanti dari penyelenggara itu nanti lanjut ke BPJS Ketenagakerjaan, Naker. Intinya di sini sudah JKN. Menerima daftar pesertanya, kemudian membuat wadah kepesertaan mahasiswa, menerbitkan surat penetapan iuran pertama dan bukti kepesertaan. Ini nanti ada kartunya sekaligus pasti ada kartunya. Kebetulan saya kemarin belum terdaftar di BPJS, tetapi pada saat menjadi pegawai kemarin akhirnya saya juga membuat, karena ini nanti masuknya ke BPJS Ketenagakerjaan. Intinya alurnya sama, yang nantinya teman-teman secara ringkas kalau misalkan mau melihat, kalau nanti setelah terdaftar BPJS ya, kalau mau melihat kartunya, Anda bisa mendownload program aplikasi di smartphone Anda yaitu JKN, yang mana nanti JKN Anda membuat akun dulu di sana. Setelah membuat akun nanti kartunya keluar. Nah, kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan tadi kembalikan lagi ke peserta MSIB ini, yang mana nanti teman-teman punya kewajiban membayar.
Iya sih, memang harus bayar. Ya sama, saya juga harus bayar. Sama saja. Intinya sebagai jaminan kesehatan Anda. Mulai dari Oktober 2022 mendapatkan bukti kepesertaan berupa kartu nantinya. Nah, Anda bisa lihat di JKN. Kalau tidak ingin mencetak kartunya secara langsung atau bentuk fisiknya seperti itu, bisa lewat software ataupun secara online lewat aplikasi JKN yang baru saja saya sebutkan tadi. Oke, nah ini dia. Besaran iuran BPJS paket mandiri JKK-nya 10.000 per bulan dan JKM-nya 6.800 per bulan. Intinya adalah setiap bulannya teman-teman diminta untuk iuran ke BPJS 16.800 rupiah per bulannya. Jadi teman-teman hitung saja, Anda tinggal berapa bulan lagi dari Oktober, November, Desember, 3 bulan, sekitar 3 bulan saja, nggak perlu lama-lama, nggak perlu banyak sampai kapanpun, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau diperpanjang, nggak masalah. Itu nanti ujung-ujungnya juga buat keselamatan teman-teman juga gitu loh intinya. Nah intinya 16.800. Kalaupun untuk program kali ini berarti dikalikan 3 saja, sekitaran berapa itu? Ya silahkan dihitung saja. Kebetulan saya nggak bawa kalkulator. Oke, siswa bayar sendiri 5 hari setelah daftar. 5 hari setelah daftar artinya teman-teman jika mendaftar hari ini, bisa lah ya malam ini, nantinya 5 hari kemudian Anda bayar. Ya ringkasnya adalah teman-teman nanti persiapan saja mulai Oktober awal. Sebelum Oktober awal, berkas-berkasnya mohon dipersiapkan lebih dahulu. Kalau untuk berkasnya apa, silakan nanti tanyakan ke penyelenggara. Soalnya masing-masing instansi nanti berkasnya beda ataupun dokumen yang dibutuhkan beda. Baik, oh ya kurang lebih seperti itu dulu untuk BPJS-nya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan ringkas terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke materi. Monggo. Saya Pak, Monggo silakan Mbak Olivia. kan kalau sudah punya KIS katanya nggak boleh buat BPJS itu gimana Pak? Oke, tanyakan ke penyelenggara. Bisa saya jawab seperti itu. Karena apa? Teman-teman yang sudah punya KIS kartu Indonesia Sehat, ya teman-teman pasti punya ya. Karena kita dari 2000 berapa ya? 14 ke atas itu ada program berwujud kartu, banyak kartu itu yang monggo silahkan teman-teman manfaatkan. Kartunya sesuai fungsinya ya. Kalau misalkan di program kali ini misalkan pakainya teman-teman malah pakai KTP itu pasti salah jurusan. Kalau pakai KIS harusnya bisa. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Monggo silahkan. Sebelum kita lanjut ke materi. Kalau yang udah punya BPJS berarti gimana Mas? Silakan dilaporkan ke penyelenggara. Sudah punya BPJS secara otomatis pasti punya nomornya, punya angkanya. Ya. Silakan angkanya kirimkan ke penyelenggara saja. Intinya berarti sudah punya BPJS begitu. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi yang lainnya? Monggo silakan. Mas Reski, monggo. Oh, cuma buka mic ya. Oke, nggak apa-apa. Atau Mbak Dinda ataupun Mbak Magdalena mungkin kalau yang sudah dari perjalanan boleh jadi. Atau Mbak Fernanda, Mas Ilham, Pak Yusuf, Mbak Amalia, atau Mas Zaki mungkin, Mbak Nina atau Mas Willy. Monggo silahkan. Oke, kalau tidak ada saya yang tanya. Eh, eh. Baik, monggo silakan review materinya untuk minggu ini, Mas Yusuf Alfarizi. Ahem. Oh, mic-nya Mas. Oh iya belum, iya. Monggo silakan. Oke, mungkin dari hari Senin ya. Dari hari Senin kita menerima materi dari mentor expert yaitu tentang macam-macam komunikasi data Internet of Things dan cara penggunaannya. Oke, lanjut. Yang kedua itu jenis komunikasi sebentar. Jenis komunikasi data wired dan wireless.
Nah, terus yang selanjutnya itu memahami cara kerja komunikasi seperti memahami cara kerja komunikasi WiFi. Nah, yang kemarin itu apa namanya teori dan praktikum microcontroller D1R1, instalasi Arduino IDE, install driver, dan pemahaman tools. Oke. Bisa, Mas? Bisa. Eh, sedikit-sedikit, Pak. Oke. Dikit-dikitnya mungkin di bagian mananya, Mas? Pas penginstalannya banyak Oh, yang iya. masih error. Oh iya? Errornya di mana kalau boleh tahu? Ini sih di drivernya doang. Oh gitu. Pas lagi driver sama install aplikasi IDE-nya dari link yang dikasih di laptop saya nggak support gitu. Jadi saya cari yang lain dari link lain. Oke. Mungkin kalau boleh saya tahu laptopnya Mas Yusuf itu 86 bit atau 64 bit? 64. 64. Linknya itu 86 atau 64 ya? Kayaknya sih antara 86 atau 54, cuman di sayanya nggak terinstall gitu, nggak bisa. Oh iya. Ah, gitu. Coba saya juga lagi nyoba ya istilahnya ini secara kebetulan di komputer saya belum terinstall, tapi kalau di laptop saya yang satunya itu sudah terinstall. Coba pakai yang link terbaru dari Arduino, kalau nggak salah itu update dan update-nya itu untuk Windows 10-an ke atas, tetapi untuk yang Windows di bawah Windows 10 harusnya bisa. Kalau OS yang dipakai Mas Yusuf apaan Mas? OS yang dipakai Windows berapa? Windows 2010, Pak. Oh, Windows 2010. Oh, apa sih? Ntar dulu. Anggre. Ada Oh, Windows iya. 7, Windows 8, Windows 9 nggak ada. Windows 10, Windows 11. Belum. Windows 7, Pak. Oh, Windows 7. Iya, berarti di bawah Windows 10. Pantas saja nggak bisa. Iya. Itu di apa? Halaman web dari Arduino IDE coba dicari dulu untuk yang Windows di bawah Windows 10. Intinya apa? Berarti belum bisa menggunakan Arduino IDE yang sudah update Windows 10 ke atas. Gak apa-apa, coba dicari lagi. Kemudian untuk drivernya kesulitannya di mana? Dia harusnya saya hubungin dulu ke Wemos-nya, tapi pas saya install enggak, jadi bacaannya error. Oh gitu. Oh Jadi berarti ya. Oh iya ya. Oke portnya nggak oke. nampil. Jadi ya nggak nampil ya. Ya mungkin driver CH340-nya coba dicek lagi. Itu nanti untuk driver WMOS-nya jelas sama ESP8266. ESP8266 ataupun node MCU V3 itu dia pakainya CH340. Kemarin coba dicek lagi. Kebetulan saya juga nyoba kemarin dan error juga sama. Pengalamannya sama. Tapi saya cari lagi untuk yang intinya adalah versi terdahulunya, versi sebelumnya mungkin boleh jadi. Nah, itu nanti malah bisa. Oke, makasih Mas Yusuf atas review istilahnya atas ringkesan overview materi minggu ini. Oke, terima kasih. Baik, Mbak Nina Ziva, halo. Ya, Pak. Oke, bedanya wired sama wireless. Iya, kita menunggu, sedang mencari jawaban. Bedanya, Eh, ya, monggo. Monggo, bedanya wired dan wireless. Materi tertanggal 20 September 2022. Monggo Mbak Nina. Pak. Ya, ya, monggo. Kalau wired itu menggunakan kabel. Hmm, Kalau wireless,
pakai jaringan ya, Pak? Pakai jaringan. Oke, baik. Saya nanya sekarang, Mbak Nina, koneksi internet sekarang wireless atau wired? Oh, wireless. Nah, wireless. Ada kabelnya enggak? Enggak. Nah, intinya berarti bedanya? Kalau yang wired itu pakai kabel jaringan gitu, Pak, ya, kabel. Oke, kalau yang wireless, Kalau wireless itu melalui jaringan WiFi, tethering. intinya berkabel atau tidak? Oh, tidak. Udah pakai kabel. Nah, intinya berarti gini, teman-teman artikan dulu di bahasa Indonesianya, ringkas jawabannya kok. Nah, wired itu berkabel, wireless tidak pakai kabel. Ya, secara teknis begitu, walaupun memang dalamnya tetap ada kabelnya, sama aja. Ya, intinya secara tata bahasa seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nina Ziba atas penjelasannya. Apa sama? Oke, Mas Zaki Taufikur Rahman. Mangga, Iya, Mas. Tolong jelasin ke saya secara singkat wireless fidelity. Please stand by, waiting for the answers. Jadi apa namanya, wireless fidelity itu atau WiFi itu adalah protokol jaringan yang digunakan komputer agar terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Eh, Terus? Terus itu WiFi itu merupakan protokol perantara yang membawa koneksi internet dengan standar koneksi nirkabel. Jadi dia dari router ke komputer itu tanpa kabel gitu. Oke, terima kasih Mas Zaki penjelasannya. Mas Willy. Barusan out of cam soalnya. Maaf ya, saya panggil. Monggo Mas Willy bisa on mic. Ya, Iya oke. Pak, ada apa Pak? Baik, Mas Willy, Bisa, Pak. tipe-tipenya wireless fidelity. Tipenya lo ya. Tipe berapa saja menurut perkembangannya? Oh, kalau setahu saya itu ada yang 2,4 GHz sama yang 5 GHz Pak. Oke, dua. Bedanya di mana? Apa yang ini? Gak apa-apa, sama aja. Itu kan tipe Bedanya frekuensinya. frekuensinya Pak. Frekuensinya. Lebih kuatannya Iya. mana, Mas? Yang 5 GHz Pak. 5 GHz. Oke, cuman risiko penggunaan frekuensinya lebih berat yang mana kalau ke tubuh kita? Yang 5 Pak. Ya, oke. Penyebabnya? Penyebabnya? Ya. Enggak tahu sih Pak. Oke, ringkasnya gini sih, untung saja kita di dunia ini terciptanya frekuensi, gelombang-gelombang dan lain sebagainya kasat mata, nggak kelihatan mata. Mohon maaf ya, istilahnya kita tidak bisa melihat secara langsung. Nah, cuman gini aja, kalau misalkan kita bisa melihat frekuensi ataupun gelombang-gelombang itu ada gelombang gamma, ada gelombang UV, ada gelombang mikro. Itu kalau misalkan bisa kita lihat secara langsung pakai mata telanjang begini, kira-kira teman-teman berani keluar rumah enggak ya? Nah, intinya berani melek enggak ya? Kan warnanya macam-macam itu. Dan itu pun nembus tubuh kita loh. Nembus dinding rumah juga loh. Ayo. Kira-kira semengerikan apa wujud gelombang-gelombang yang sudah diciptakan manusia itu? Bisa dibayangkan. Oke, untungnya kita tidak bisa melihat. Ya, artinya apa? Memang betul sekali yang 5 GHz tadi lebih berat. Karena apa? 5G sekarang ya mungkin memang belum terbukti secara kesehatan. Bukan belum terbukti ya. Istilahnya kan masih riset ya. Intinya adalah beban yang diterima tubuh kita jika terkena gelombang yang dalam tanda kutip di sini adalah dengan skala yang besar, intinya adalah akan berefek pada tubuh kita ya, minimal mual-mual. Iya, memang ya. Mual-mual, muntah, kemudian pusing mungkin minimal seperti itu. Ya, ringkasnya adalah
coba teman-teman teleponan aja sama yang punya ayang kali ya. Ya, yang punya ya pokoknya telepon lah, telepon dengan siapapun, nggak perlu sama ayang, nggak perlu. Nah, intinya telepon dengan waktu yang lama seperti itu. Kira-kira kupingnya panas nggak? Nah, itu juga ada efeknya juga. Selain dari memang perangkatnya yang panas, itu juga ada gelombang juga main di situ kan gitu. Oke, makasih Mas Pilih atas apa tadi penjelasan frekuensinya tadi. Sebenarnya ada tipe yang satu lagi 801 titik sekian, 802 titik sekian dan teman-temannya itu. Coba nanti dibaca lagi di LMS-nya ada. Kemudian Mbak Fernanda Anastiani, monggo silahkan. Iya, Pak. Oke. Nginstal Wemos D1R1, kemudian ESP8266 drivernya CH340, kemudian Arduino IDE, ada menu-menunya, ada tools-tools di dalamnya. Bisa, Mbak? Sudah bisa? Mbak Fir? Halo? Halo, halo. Mbak Fernanda. Udah, Pak. Udah bisa? Oke, baik. Ya, sepertinya tadi dijawab sudah ya. Ya, semoga sudah bisa beneran. Ya intinya teman-teman mungkin sudah mulai apa ya familiar terhadap. Oh ya, monggo silahkan izin, monggo silahkan, boleh banget silahkan. Semoga stay tune terus ya. Oke, saya ulangi lagi. Mungkin Mbak Fernanda tadi sudah menjawab sudah ya, istilahnya ya. Semoga beneran sudah. Ya intinya teman-teman sudah mulai menginstal driver dari ESP8266, kemudian Wemos D1R1, Arduino IDE, kemudian mempelajari menu-menu dan tools-toolsnya. Mas Wahyu, halo Mas, selamat bergabung. Halo, bisa on mic? Iya, bisa. Kedengeran nggak Oke, suaranya? ada kesulitan kah terkait install Arduino IDE, Wemos D1R1 dan teman-teman ini? Dari saya sih nggak ada kesulitan ya. Tapi dari beberapa teman-teman tuh ada yang error katanya pas lagi install apa namanya CH340 kayak gitu. Oke, mungkin coba driver signature laptop ataupun komputernya coba diizinkan terlebih dahulu. Mungkin itu karena dia driver dari luar. Sama kalau kita install driver yang istilahnya di luar dari komputer atau laptop kita seperti itu yang tidak official. Mungkin coba bisa di disable terlebih dahulu. Kemudian CH340-nya diinstal, baru nanti ya silahkan secara otomatis biasanya udah langsung jalan gitu. Oke. Biasanya juga berarti kan ya kom port terminalnya belum bisa baca ya istilahnya ya nggak Mas Wahyu? Iya, mungkin kayak gitu. Ya oke, ya dicoba-coba lagi. Oke, terima kasih Mas Wahyu penjelasannya. Iya. Baik, ini mungkin bagi yang baru bergabung mohon maaf sekali tadi ada penjelasan terkait BPJS ya intinya kita jelasin ringkes lagi. Intinya teman-teman diwajibkan untuk ikut BPJS ketenagakerjaan. Bagi yang sudah punya KIS atau sudah ada BPJS, silahkan bisa menghubungi penyelenggara untuk menyertakan nomor BPJS-nya bagi yang sudah mendaftar. Bagi yang belum, silahkan diminta mendaftar. Nanti teman-teman diminta untuk mendaftar yang di JJK dan JKM, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ya, yang amin amit mudah-mudahan enggak. Intinya diminta dalam waktu 3 bulan iuran BPJS seperti itu untuk fasilitas kesehatan teman-teman. Begitu ini lewat. Oh, sorry. Nah, baik, dari komunikasi data tadi yang sudah dijelasin siapa tadi ya? Komunikasi data. Oh, belum ya. Mohon maaf sekali. Baik, ya intinya adalah yang namanya komunikasi data ya sudah teman-teman pelajari juga di LMS ya. Ya intinya adalah jaringan. Dulunya pakai kabel sampai tahun 2000 sekitaran 2000
2003 2004 baru diperkenalkan ada jaringan tanpa kabel, nirkabel, yang waktu itu masih pakai kayak USB stick itu, tetapi juga harus nginstal drivernya terlebih dahulu pakai CD-ROM waktu itu. Yang intinya adalah ya namanya komunikasi data, intinya adalah kita ngoprek jaringan, intinya seperti itu. Teman-teman mungkin yang sebelumnya dari TKJ ataupun mungkin yang informatika sudah familiar banget terhadap hal seperti ini. Intinya udah lah ini ringkas ini sebenarnya ya. Tetapi bagi yang teman-teman yang awam tidak perlu khawatir, ini tidak sesusah yang dibayangkan teman-teman gitu. Nah, intinya adalah di komunikasi data ini perkembangannya bisa dilihat di gambar. Ya, di sini ada server jaringan, kemudian diturunkan lagi, di sini ada antenanya juga. Intinya antena tadi ya sebenarnya bukan hanya tower saja ya istilahnya, tetapi antena apapun yang teman-teman temukan di router juga itu juga udah termasuk antena juga gitu. Nah, intinya disebar-sebar lagi. Ada access point-nya, di sini ada cellular M2M network sama LoRa LP1, ini sama aja kita menganggapnya adalah access point. Nah, kemudian dari cellular M2M tadi turunkan kembali ke LoRa LP private network. Nah, intinya adalah jaringan pribadi ya, jaringan yang lebih privat, yang mana cuma diakses oleh beberapa perangkat saja seperti itu. Nah, intinya dari masing-masing perangkat di sini tadi ada LoRa node, LoRa nodenya dari mana ini? Ada smartwatch, kemudian ada mobil mungkin kayak model Tesla itu dia kan udah tersambung jaringan tuh. Kemudian ada perangkat umum mungkin. Nah, di sini dia lebih ke mesin industri ya di LoRa node yang sebelahnya mobil ini. Kemudian yang berikutnya lagi ada lampu kota, mungkin lampu di kota bisa dikendalikan juga pakai komunikasi jaringan juga ya, intinya IoT kan di situ gitu. Kemudian ada dan seterusnya, bahkan kalung peliharaan yang sudah ada perangkat elektroniknya dia bisa apa ya, bisa tersambung dengan jaringan. Intinya misalkan gini, kalau misalkan peliharaan teman-teman atau majikan teman-teman yang wujudnya kucing itu misalkan hilang, ada kalungnya elektronik seperti itu, dia keberadaannya di mana, bisa ngirim sinyal ke HP kita, bisa banget itu gitu. Baik, di sini adalah salah satu contoh jaringan komputer. Di sini ada pertama adalah jaringan terestrial. Terestrial ini intinya adalah jaringan komputer yang secara klasikal ya, klasik, yang intinya teman-teman ada mempelajari juga itu ada teoremanya, ada star, bus, kemudian mesh dan teman-temannya. Intinya di sini dia beberapa komputer ataupun beberapa perangkat jaringan ini tersambung pada satu perangkat access point misalkan seperti itu. Intinya ini dengan kabel ya, kita mengenal kayak di lab komputer teman-teman ya istilahnya yang masih menggunakan kabel LAN itu ya, intinya dia masih menggunakan tipe jaringan terestrial. Ringkasnya nanti teman-teman bisa lihat lagi di LMS penjelasannya seperti apa. Nah, kemudian ada satu lagi jaringan, kalau satelit itu dia pakai gelombang microwave. Untuk alat massa itu juga iya sih, ya sama, gelombang yang digunakan gelombang mikro juga, tetapi di satelit ini dia adalah gelombang mikro yang ditembakkan, jadi ada pemancarnya kayak model parabola itu loh, parabola televisi teman-teman itu kan pakai jaringan satelit TV itu. Nah, yang mana jika buminya berputar, satelitnya pun juga ikut muter ya. Kalau kita lihat secara teoritis itu sinyal dari parabola sebagai penerima ya istilahnya, dia ditembakkan ke atas, satelitnya juga ngikutin gitu. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari perputaran buminya, satelitnya juga ikut muter sesuai dengan koordinat satelitnya ya, pasti tegak lurus itu sama pemancar penerima gelombangnya gitu, intinya gitu. Jadi dia satelitnya nggak kemana-mana. Nah, kemudian berikutnya adalah sistem komunikasi data. Ini yang jelas adalah kita perlu sumber pengirim, sistem sumbernya, kemudian sistem transmisi menggunakan apa? Kabel atau nirkabel, itu udah termasuk sistem transmisi. Intinya apa? Kita bisa apa ya, ngalirkan data pakai jalur apa? Mau pakai jalur udara atau mau pakai jalur kabel, intinya kan gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah sistem tujuannya alias
penerima transmisinya tadi, receiver. Nah, di sini ya akhirnya nanti sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat. Nah, kalau misalkan ini di IoT ya, ini misal ada kayak di PowerPoint yang sudah kemarin ya, di beberapa pertemuan sebelumnya ada gambar mesin lapangan itu, kemudian ada sistem jaringannya, di situ ada sistem transmisi, kemudian lewat HP ataupun laptop teman-teman sebagai penerimanya. Nah, di sini ada tujuannya sebagai pengendali, misalkan seperti itu. Ya, ringkasnya sama saja sebenarnya seperti itu. Baik, nah di sini ada metode komunikasi datanya yang teman-teman sudah pelajari di minggu ini harusnya ya. Di sini ada tipe simplex, half duplex sama full duplex. Nah, saya mau nanya dulu nih, Mbak Amalia Santana Putri. Ya, Pak. Yang simplex itu kayak gimana sih? Kalau yang simplex itu satu arah. Satu Contohnya arah. itu kayak televisi mungkin. Kita nonton televisi dari satu arah, terus yang nonton banyak gitu. Yang nonton banyak, oke. Ya intinya pengirim dan penerima bisa saling berinteraksi nggak? Tidak, Oke, terima kasih Mbak Amalia. sama-sama. Oke, berikutnya. Duh, siapa ini? Halo, Mas Fiknyo. Saya sapa duluan. Monggo Mas, on mic. Halo Mas, Assalamualaikum. Maaf Mas baru gabung. Oh, ya nggak apa-apa. Lagi di acara kah? Atau memang baru bisa bergabung? Iya Mas, tadi lagi ada juga. Oh ya, baik Mas Fiknyo. Mohon izin nih yang menanyakan. Mungkin lagi crowded juga. Yang half duplex itu modelnya gimana sih? Itu modelnya yang ini ya, harus kan? Itu kita cuma apa namanya? Ngirimnya ya satu-satu gitu. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa besar bareng-bareng gitu. Sebenarnya kayak HP gitu Mas. Oke. Halo? Oke. Ya, masuk. Oke, terima kasih Mas Fiknyo. Oke, untuk half duplex tadi sejauh yang saya dengar dari Mas Fiknyo bisa komunikasi dua arah ya, contohnya di smartphone kita. Oke, mungkin bisa juga seperti itu. Yang intinya adalah yang namanya half duplex, dia jalur komunikasinya ya sistem transmisinya satu, tetapi di dua perangkat ini tadi bisa digunakan sebagai transmitter ataupun receivernya. Mohon maaf mungkin penjelasannya kalau salah. Oke, berikutnya Mas Reski, apakah bisa bergabung? Halo Mas Reski. Halo. Oke, mungkin kita skip. Mas Ilham Setiabudi. Iya, Pak. Monggo silahkan, full duplex itu yang modelnya kayak gimana? Yang komunikasi yang dapat berlangsung secara dua arah dalam waktu bersamaan. Sistem transmisinya pakai satu jalur atau dua jalur? Kurang paham sih, Pak. Oke, kurang paham. Oke, terima kasih Mas Ilham. Iya, Pak. Oke, baik, full duplex ini sebenarnya dia sistem komunikasinya lebih bisa diandalkan, alias kalau misalkan kita membutuhkan transmisi yang cepat antara transmitter dan receivernya, itu kita bisa menggunakan full duplex, tetapi sistemnya dia lebih kompleks. Intinya dia pakai jalur transmisi dengan jalur transmitter dengan jalur penerimanya itu dia sendiri-sendiri, RX TX-nya sendiri. Ya kurang lebih sama dengan sistem yang teman-teman pakai di board Anda nantinya. Itu nanti bisa digunakan sebagai half duplex ataupun full duplex, tergantung nanti
pemfungsiannya, alias nanti teman-teman mau difungsikan mau half duplex atau full duplex untuk metode komunikasi datanya. Oke. Nah, ini komunikasi data dari Arduino. Mohon maaf sekali, ini adalah Arduino Uno, bukan Wemos ya yang saya hadirkan. Cuma nanti kita lihat di Wemos di gambar selam berikutnya. Nah, di sini adalah untuk pin TX-RX-nya. Bagi yang mungkin familiar, ya intinya tulisannya ada ya. Tulisannya ada, terlihat di situ. Kalau di gambar ini adalah di pin 0 dan pin 1. Itu sebagai bisa teman-teman fungsikan menjadi pin transmitter ataupun receivernya. Nah, kemudian di bagian panah berikutnya ini yang kalau kursor mouse-nya kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan kayaknya. Oke, di sini ada indikator ya, tulisan indikator di sini ada RX-TX LED. Intinya adalah di sini sebagai indikator, lampu indikator berupa lampu LED yang intinya jika tadi ada data masuk via TX ataupun transmitter ataupun RX dari receiver, itu nanti LED-nya akan menyala. Seperti itu. Ya tergantung nanti programnya teman-teman kayak gimana. Nah, di sini nanti ada LED juga nih, LED on ini berarti dia arus listriknya masuk dari sini ya, dari kabel terminalnya seperti itu. Atau misalkan teman-teman langsung colokin pakai adaptor, di sini LED on-nya juga akan menyala. Intinya adalah dia arus listriknya masuk. Nah, baik, berikutnya di sini adalah wireless fidelity. Ya, intinya adalah komunikasi tanpa kabel. Nah, di sini teknologinya sebenarnya juga sudah lama. Mungkin kita sudah menikmati teknologi ini sudah 10 bahkan 15 ataupun mungkin 20 tahunan. Nah, intinya adalah jaringan wireless ataupun tanpa kabel tadi yang saya bilang tadi, frekuensinya ataupun gelombangnya kita nggak lihat. Kalau misalkan kita lihat gelombangnya kayaknya cukup mengerikan. Intinya wujudnya pasti kita nggak akan berani untuk melek seperti itu. Ya intinya di sini ada akses pointnya yang bisa dikoneksikan dengan perangkat-perangkat teman-teman yang intinya juga tanpa kabel. Nggak perlu pakai kabel, nggak masalah. Yang namanya wireless fidelity, penjelasan secara detailnya di LMS ada. Atau mungkin teman-teman kalau misalkan penjelasan di LMS masih agak kurang jelas, bisa cari di internet yang lebih ringkas dan juga mungkin lebih bisa diterima teman-teman. Nah, di sini perangkat-perangkatnya ya ada komputer, ada laptop juga, ya smartphone teman-teman juga. Mungkin boleh jadi ada printer juga. Iya, printer sekarang bisa kita sambungkan dengan wireless access point langsung. Bisa. Kita pakai teknologinya adalah WPS. Nah, teknologi WPS di sana mungkin monggo silahkan dipelajari. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah ya menggunakan printer tetapi tiba-tiba ngeprint seperti itu, dia pakai jaringan boleh jadi tanpa kabel seperti itu, nggak perlu dicolokin ke komputer baru kita ngeprint. Tidak perlu untuk sekarang kalau misalkan printernya sudah ada teknologi BPS di dalamnya, tinggal kita sambungkan aja ke access point. Nah, berikutnya di sini adalah Wemos. Nah, mungkin saya tanyakan teman-teman dulu, apakah di sini sudah menerima kit semuanya atau masih ada yang belum? Monggo silakan dijawab. Saya udah, Pak. Udah, Pak. Oh, sudah, Pak. Baru sampai, Pak. Baru sampai. Baru sampai, Pak. Oke. Ada yang belum dapat? Dari ber-15 ini apakah ada yang belum dapat? Oke ya, sepertinya sudah semua dan alhamdulillah juga saya selaku mentor juga baru nyampe tadi barangnya. Nah, buktinya ini. Oh, saya juga udah dapat. Malah nutupin muka. Nah, barangnya ada tapi belum saya buka. Ya intinya nanti untuk pertemuan-pertemuan ke depan kayaknya bakal praktek menggunakan starter kit of Internet of Things. Tapi nanti intinya adalah teman-teman bisa gunakan barang tersebut untuk proyek akhir. Oke, sudah Mas Yusuf. Oke, terima kasih untuk responnya. Nah, intinya di Wemos tadi, mohon maaf. Untuk di Wemos tadi intinya tidak berbeda jauh dengan Arduino Uno, tetapi di sini mungkin pin ataupun port yang digunakan lebih sedikit ketimbang Arduino board yang Arduino Uno misalkan seperti itu. Tetapi kalau di Arduino Uno belum ada modul WiFi-nya, tetapi di Wemos sudah ada modul WiFi-nya. Intinya teman-teman bisa ngoprek sampai IP address di dalam sini.
Tuh. Nah, di sini untuk pin-pinnya ya, monggo silahkan mungkin dilihat lagi LMS-nya seperti itu. Mohon maaf gambarnya malah saya ngambil di sana malah jadinya kurang jelas. Intinya di sini pin-pin dan portnya ada SDA, SCL ya kurang lebih sama dengan Arduino ya, seperti itu. Tetapi di sini ada include WiFi adapternya. Pin-pinnya sama. Mulai dari D0 sampai D7, D8, D9 sampai D9 di sini, bahkan sampai D14, D15 yang difungsikan tetapi hanya beberapa bagian saja. Sama dengan ESP8266 node MCU versi ketiga ya. Sama. Dalamnya juga sama, portnya sama. Pin-pinnya yang ada juga sama, ada modul WiFi-nya juga. Cara memprogramnya juga sama. Itu. Tetapi yang membedakan di sini kalau di Wemos pakai micro USB apa ya istilahnya untuk seperti charger di HP seperti itu, di smartphone yang zaman lawas yang tetapi yang belum yang tipe C. Nah begitu mungkin di hari apa ya, Rabu teman-teman nginstal Arduino IDE, kemudian nginstal driver CH340 dan driver ESP8266. Nah, di sini intinya teman-teman bagi yang sudah terbiasa dengan Arduino mungkin langsung tinggal landas, silahkan lanjutkan tutorial-tutorial yang lainnya ya. Tetapi untuk teman-teman yang mungkin awam baru mempelajari program Arduino IDE-nya, silahkan bisa teman-teman lihat terlebih dahulu cara installnya bagaimana, kemudian di dalamnya ada tombol-tombolnya apa saja, silahkan dicoba semuanya, jangan ragu. Ini programnya nanti rusak atau enggak ya? Enggak bakal rusak. Ya cuma error saja. Error masih bisa kita tangani. Intinya tidak merusak komputer juga. Intinya silakan teman-teman coba-coba di sini ya. Intinya kita di dalam Arduino IDE kan coding, membuat program seperti itu. Nah, di sini ada tombol centang ini ada verify kode, kemudian panah ke kanan itu ada upload. Ada new sketch juga kalau kita mau membuat program baru, di arah panah ke atas ini open sketch. Kemudian open sketch itu kita buka file yang sudah dikerjakan ya, misalkan ya kalau kita sudah coding seperti itu kita bukanya lewat open sketch. Kemudian berikutnya adalah save sketch, itu kita sama aja menu file save sama di Office Word misalkan seperti itu. Kemudian ada yang tanda kaca pembesar ini serial monitor, kalau misalkan board kita tadi sudah diprogram kemudian sudah kita upload, programnya berjalan, kita bisa lihat di serial monitor. Jadi kelakuan programnya ngapain di dalam sana bisa kita lihat di serial monitor. Nah, jadi begini teman-teman, saya harapkan masing-masing perwakilan kelompoknya ada di sini ya. Kita sudah sampai ke gong utamanya yang sudah ditanyakan teman-teman kemarin ya, terkait tema proyek akhirnya. Nah, ini dia temanya. Bisa dilihat di sana. Saya harapkan teman-teman memperhatikan semua ya. Di sini dari pihak penyelenggara itu menyediakan 1, 2, 3, 4, 5 tema. Nah, di sini ada Smart Hospital. Nanti coba bisa kita diskusi lah, untuk kita lebih banyak diskusi ke tema proyek akhirnya. Kemudian ada Smart Farming, Smart Energy, Smart Monitoring, dan Smart Home. Nah, di sini juga sudah disepakati bersama oleh penyelenggara dan juga mentor. Dan ini adalah pembagiannya diserahkan ke teman-teman. Masing-masing kelompok kita harapkan berbeda. Tetapi kalau misalkan sama, ya silahkan kalau misalkan punya argumen kuat bisa disampaikan sekalian. Harapannya adalah malam ini teman-teman sudah masing-masing kelompoknya sudah bisa memilih tema untuk proyek akhir dari IoT-nya. Nah, di sini sekali lagi untuk temanya adalah Smart Monitoring, Smart Energy, Smart Farming, Smart Hospital, Smart Home. Monggo silahkan bisa didiskusikan ke masing-masing anggota kelompoknya. Saya harapkan mungkin kalau misalkan malam ini temanya belum
bisa menentukan karena ini yang hadir cuma 14 atau 15 personil saja ya, istilahnya tidak semuanya hadir. Kira-kira mau dipatok kapan? Monggo silahkan. Salah satu mungkin bisa menjawab sebagai perwakilan kelas. Apakah malam ini bisa ditentukan semua atau menunggu minggu depan di pertemuan selanjutnya? Cuman kalau misalkan di pertemuan selanjutnya berarti teman-teman waktunya sudah berkurang lagi kan, seperti itu. Cuman tidak masalah, intinya ini juga di masih akhir September, mohon maaf ya, seperti itu. Ya monggo silahkan dari teman-teman ada sanggahan, balikan ataupun informasi terlebih dahulu, monggo silahkan. Kalau Gimana Mas Yusuf? kalau dari kemarin ya dari mentor pendamping bilang yang nentuin itu mentor profesional, Pak. Oh, dari kita yang menentukan. Oke. Iya mas, benar mas. Gimana Mas Mekinyo? Iya jadi benar kata Mas Yusuf itu. Jadi mentor profesional yang menentukan ini tema dari masing-masing kelompok. Oke. Baik, dari mentor profesional yang menentukan kelompok ini temanya ini seperti itu ya. Oke, baik. Harapannya adalah sanggup. Kalau misalkan diminta seperti itu, mohon izin ya teman-teman seperti itu. Kalau misalkan harus kami selaku mentor profesional yang menentukan, saya tanyai satu persatu, saya tanya satu persatu. Intinya saya tanyai saja untuk semua yang dari 16 personil ini, kalau misalkan modelnya seperti itu sanggup? Enggak, Pak. Sanggup. Ayo. Kayaknya mendingan lebih baik pilih sendiri sih, Pak. Timbang dipilih. Bicarakan dengan kelompoknya ya. Temanya apa seperti itu. Iya, Pak. Oke, tetapi kira-kira bisa ditentukan kapan untuk temanya di masing-masing kelompok ini? Saya harapkan nanti laporannya juga selain nanti masuk ke penyelenggara, dari kami selaku mentor profesional kita juga perlu tahu nih, intinya teman-teman mau membuat proyek akhirnya seperti apa, seperti itu, dengan tema apa. Nah, ini baru tema besar. Sekali lagi ini baru tema besar per masing-masing tema ya. Tapi nanti apa yang teman-teman buat nanti di proyek akhirnya itu nanti mengacu ke tema-tema ini, 5 tema ini seperti itu. Intinya dari kami baru diberi diberi informasi temanya ini ada 5 ini, tetapi untuk penentuannya katanya memang diserahkan ke mentor profesional. Iya sih, cuman dari kondisi lapangan teman-teman, yang pertama tidak ketemu langsung, yang berikutnya adalah cara teman-teman membuat proyeknya ini mau bagaimana, kan gitu intinya. Nggak bisa kan istilahnya mungkin bagian mesinnya satu orang seperti itu, pastinya keteteran lah istilahnya. Apalagi mungkin yang diserai mesin mungkin dalam tanda kutip di sini belum begitu paham cara membuatnya seperti itu juga nanti akan menjadi hal yang fatal seperti itu. Ya harapannya adalah teman-teman di sini dari saya ya, kalau dari saya ya mudah-mudahan nanti dari mentor-mentor yang lain sama ya istilahnya. Silahkan teman-teman pilih 5 tema yang sudah muncul di depan layar teman-teman. Saya harapkan bisa memilih tema, deadline proyek, dan temanya mau diflorkan kapan. Silahkan teman-teman berpendapat. Monggo Mas Wahyu, kayaknya udah on mic. Oke. Ini untuk temanya boleh sekarang kan ya? Soalnya saya udah berunding di grup di kelompok saya sendiri, kelompok E. Jadi untuk tema dari kelompok E sendiri ngambilnya smart home, Pak. Oke, smart home. Oke, sebentar, saya catat terlebih dahulu. Oke. Loh, kok hilang? Sebentar. Sebentar Mas. Not. Sebentar.
Oke Mas, untuk kelompok E bisa diulangi? Untuk kelompok E ngambilnya temanya dari smart home. Untuk judulnya apakah sudah ada? Untuk judulnya masih ini Mas, dibicarakan. Mungkin minggu depan untuk judulnya. Mas, kalau saya ngambil smart home boleh nggak Mas? Saya udah punya judulnya. Nah, ini nggak masalah. Oke, begini Mas. Nggak apa-apa. Istilahnya di sini kita bicarakan lebih lanjut ya. Istilahnya untuk temanya seperti itu. Intinya apa? Memang harapan pertama adalah masing-masing kelompok ini temanya beda-beda. Itu yang harapan pertama. Akan tetapi kalau misalkan memang kesulitan untuk mungkin salah satu temanya sama tidak masalah. Nah, ini kebijakan dari kelas kota ya. Temanya sama tidak apa-apa, tetapi judul proyeknya ataupun proyek yang digarap harus beda. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Oke, bisa dipahami ya? Oke, Paham, baik. Pak. Oke. Paham. Baik, dari kelompok E tadi smart home untuk judulnya menyusul. Menyusul. Oke, baik. Untuk Mas Mukhtar Amin bisa on mic silahkan. Itu dari kelompok apa? Dari kelompok D, Mas. Kelompok C. D. Kelompok C. Temanya D. namanya D, Mas. Oh, mohon maaf sekali. Ya, oke. Kelompok D ya. Baik. Nggak apa-apa. Boleh banget kok bisa boleh apa ya istilahnya kita boleh on mic semua di sesi kali ini. Oke. Smart home juga ya? Ya. Untuk judul proyeknya apakah sudah ditentukan sekalian? Udah, Mas. Jadi Silakan. tentang pendeteksi bencana banjir untuk smart home. Pendeteksi bencana banjir berupa smart home. Iya, berbasis IoT. Jadi nantinya itu digunakan untuk alarm buat di rumah untuk misalkan ada bencana banjir gitu yang akan datang. Jadi dia early warning gitu, kayak pemberitahuan awal. Oke, terima kasih Mas Mukhtar Amin. Oke, baik. Jadi gini teman-teman, setelah pemilihan tema ini, kalau misalkan malam ini temanya sudah oke semua, saya minta minggu depan masing-masing kelompok ini tolong presentasikan terlebih dahulu konsep proyek teman-teman yang nantinya kita lihat proyek ini sanggup dijalankan atau tidak. Harapannya adalah nanti proyek yang sudah teman-teman rencanakan ini, yang pertama adalah tidak menyulitkan teman-teman. Itu wajib. Karena apa? Teman-teman, saya cukup yakin bahwa agendanya masing-masing, kesibukannya masing-masing, dan juga sebagai aktivis kampus juga, saya memahami itu. Karena apa? Saya cukup yakin teman-teman nggak cuma satu organisasi aja, jelas. Nyabang. Mata kuliahnya juga nyabang juga sama seperti itu ya. Jadi ya pokoknya dikonsep betul-betul yang mana proyek ini dipastikan dalam tanda kutip jadi dulu. Kalau untuk membaguskannya di Vermak dan lain sebagainya sambil jalan pengembangannya seperti apa. Kita masih punya Oktober, November, Desember, alias berarti Oktober harus jalan, proyeknya harus mulai jalan. Taktiknya seperti itu aja. Yang nantinya pasti laporan per minggunya akan kita gedor satu-satu lah istilahnya. Halo, progresnya sampai mana, barangnya sampai mana, programnya seperti apa, kesulitannya di mana, dan seterusnya. Mungkin kita kayak jadi penagih hutang gitu ya istilahnya sebagai mentor ya. Tetapi ya memang tuntutannya begitu ya, gimana lagi ya istilahnya. Nggak apa-apa, nanti sambil menyesuaikan saja. Oke. Kelompok E tadi smart home, kelompok D tadi smart home juga. Di sini sudah ada judulnya, mendeteksi bencana banjir berupa smart home berbasis IoT. Konsepnya seperti apa? Tolong minggu depan masing-masing kelompok ini tadi presentasikan di depan saya. Oke. Kemudian kelompok berikutnya, monggo silahkan. Saya minta bicara banyak ini, monggo silahkan. Pak, Ya. maaf sebelumnya ini kan nanya. Tadi aku kurang dengar karena di jalan tadi kan ini baru sampai rumah gitu loh Pak. Oke. Ini
proyeknya itu tuh semisalnya ya Pak, satu orang yang buat lah ini alatnya si A misalnya. Ya, Yang kedua codingnya si B gitu kan, ada apanya. Nanti pembagian yang tugasnya. pembagian tugasnya, yang ini bagiannya ini, nanti yang itu bagiannya itu gitu. Itu tuh kayak mana gitu Pak? Apakah boleh atau enggak gitu? Apa kita harus masing-masing satu punya alatnya, punya yang buat versi kita sendiri gitu Pak? Apa kayak mana Pak? Oke, begini, karena konsepnya di sini sudah dibentuk kelompok, alat proyeknya kelompok. Oke ya, proyeknya kelompok. Artinya begini, masing-masing personil tadi pasti mau ditugaskan masing-masing. Yang A misalkan tadi sebagai pembuat alatnya alias mekanik alatnya, kemudian si B tadi sebagai codingnya, yang C tadi pembuatan sistem IoT-nya alias sistem pengendali jarak jauhnya, dan yang D dan yang E ya itu ya memang seperti itu konsepnya nanti. Artinya apa? Satu proyek ini dikerjakan kelompokan seperti itu. Itu informasi yang saya terima seperti itu. Tetapi nanti kalau misalkan dari penyelenggara mengharapkan beda, ya nanti kita luruskan kembali seperti itu. Mumpung ini masih September akhir seperti itu. Oh ya, horor ya, memang begitu ya. Nanti ada saatnya horor juga. Hehehe, gitu. Oke, ya intinya begitu Mbak Mahdalena. Untuk ini kelompok sesuai pembagian tugasnya jadi satu proyek kelompok. Gitu. Oke Pak, jadi ini kan berarti istilahnya ya kelompok inilah nanti yang maju nanti sampai di, kan ini kan tugas akhir ceritanya ya Pak. Sampai ending, ya, sampai presentasi akhir, presentasi alatnya. Oke, sama semisalnya tadi kan kata Bapak boleh gitu ya smart home apa. Soalnya kemarin Ya. juga aku pribadi baru ya Pak, belum ngomong ke kemarin juga ngomong ke kelompok tapi belum ada responnya istilahnya gitu kan. Kepikiran ya itu smart home gitu. Soalnya kalau semisalnya smart farming, smart apa kan itu istilahnya butuh sesuatu yang besar gitu loh Pak. Oh, begitu ya. Ini kayak kalau smart farming kan kita ini alatnya ini, yang itu nanti tambah lagi gitu, yang ini tambah lagi. Jadi Oh ya. istilahnya meminimalisir pengeluaran lah gitu loh Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya Mbak Mahdalena. Mungkin penjelasan berikutnya ada lagi? Ya itu tadi Pak, kalau misalnya smart home berarti ya di rumah tok gitu loh Pak. Sama kalau smart monitoring kan ya satu tempat atau satu titik, beberapa titik lah istilahnya gitu. Kalau tadi kan ada juga yang bilang katanya ditentuin dari mentor profesional gitu kan Pak. Ya. Ya aku bingung juga nanti lah dapatnya smart farming, smart hospital kayak mana gitu. Tadi Itu makanya yang saya pikirkan. Itu yang saya pikirkan dari awal. itu yang dipikirin juga itu Pak. Jadi agak bingung tadi kan. Oh, aturannya sendiri-sendiri aja lah gitu loh. biar nggak ribet gitu loh Pak. Oke. Ya, tapi gini, kalau misalkan Mbak Mahdalena, kalau misalkan kita menghendaki per orang alatnya per satu-satu gitu, kira-kira sanggup nggak? Per satu-satu, kalau ya jujur aja kalau saya kan nggak di tengah kota gitu Pak. Kalau mau beli-beli IoT itu Iya, itu juga yang saya pertimbangkan. Karena apa? Belum tentu teman-teman semua berada di tengah kota. Ya jelas lah di tengah kota, apalagi di tengah jalan ketabrak mobil kan nggak mungkin. Iya Pak. Oke, ada lagi yang jelas di pelosok, mungkin di kaki gunung gitu. Biasanya anak gunung larinya cepat, tapi nggak tahu. Intinya adalah teman-teman begini, ya tadi konsepnya kelompokan, silahkan dibagi tugasnya per masing-masing anggota kelompok. Itu saya harapkan masing-masing anggota kelompok tadi aktif semua seperti itu yang sudah kita sampaikan di minggu-minggu kemarin ya istilahnya. Nah gini, terus berikutnya adalah terkait tema ya. Terkait tema ini sebenarnya kalau misalkan kita berpikir secara gamblang untuk peralatannya, jelas teman-teman semua kesulitan jelas. Akan tetapi di sini saya ngasih permisalan ya per masing-masing tema saja. Misal
smart hospitalnya. Kita cuma ngecek apa ya, sistem masuknya pasien UGD atau IGD seperti itu. Kan kita tinggal ngakalin dari pintunya saja, selesai. Itu udah satu sistem. Itu. Intinya teman-teman jangan takut dengan tema-tema ini ya, tema-tema besar ini jangan takut ya. Intinya misalkan kita bredel secara ringkes, secara kecil, contoh di smart hospital tadi, sistem pendaftaran pasien IGD misalkan gitu, tinggal pasang aja PIR di IGD itu, masuk kleng, data masuk, kemudian kirim ke cloud, masuk ke HP, misalkan HP-nya ataupun laptopnya dari misalkan perawatnya lagi di mana gitu, kleng, pasien masuk satu gitu. Itu udah satu sistem, dan itu pun smart hospital. Itu intinya apa? Itu sebenarnya sistem ringkes, tetapi nggak harus ke rumah sakit dulu, nggak masalah, nggak apa-apa, namanya juga sistem gitu. Kemudian contoh smart farming, cuma ngecek kelembapan tanah di titik koordinat tertentu, gleng, pakai aja DHT11, udah pakai itu, gleng. Misalkan Anda ceblokkan aja di tanah depan rumah Anda, misalkan gleng, kelembapan sekian cocok untuk pertanian, tidak, selesai. Itu untuk contoh yang smart farming. Kemudian smart energy di sini, nah teman-teman nggak harus apa ya, istilahnya kesulitan lihat gambarnya, waduh ini kok ada gambar turbin, kok ada gambar solar cell di sini, nggak harus begitu. Misal yang deket sungai, ya nggak usah deket sungai lah, cuma ngitung debit air yang keluar dari pump, berapa debitnya, kira-kira bisa untuk menghidupkan turbin air tidak. Itu udah satu sistem, sangat sederhana. Alatnya nggak banyak, nggak gede-gede, sistemnya kecil, bisa dikirimkan lewat IoT juga, bisa. Kan tinggal buat sistem saja. Intinya gini teman-teman. Oh ya, tak lanjutin dulu. Ada smart monitoring. Smart monitoring di sini contohnya adalah cuma ngecek, misal contoh ya, dalam kampus teman-teman aja wis, nggak perlu jauh-jauh. Kampus teman-teman, ya enggak, gini aja, di rumah. Kalau misalkan ada yang gunakan WiFi di rumah ya, WiFi di rumah, gleng, berapa perangkat yang terhubung pada akses point di rumah kita, gleng, dimonitoring saja, gleng, bukanya apa saja, itu udah smart monitoring, ringkes kan? Tuh. Kemudian smart home, apalagi smart home dari pintunya saja dibuat, pintu rumah saja dibuat otomatis, itu udah satu sistem sendiri. Kemudian alarm anti maling di rumah, itu udah smart home juga. Kemudian kita bisa apa ya, istilahnya ngidupkan, matikan lampu dari misal kita di kantor gitu, kita di kampus, oh iya lupa matiin lampu, ceklek matiin lampu, satu sistem lagi udah. Intinya kalau misalkan dari teman-teman kelompok A sampai E semua, misalkan dari judulnya itu tadi yang secara apa ya, barang-barang yang remeh-remeh sebenarnya, barang-barang remeh sebenarnya, tetapi itu udah bisa aja dibuat sistem gitu. Ya intinya adalah tema besar ini tadi nggak harus teman-teman terjun langsung, waduh saya misalkan smart hospital ya, saya harus ke rumah sakit, saya harus ngecek ini rumah sakit butuhnya apa, belum tentu sampai situ. Intinya adalah salah satu sistemnya saja wes, yang mana dipasang di mana, kan gitu, dipasang di mana itu udah satu sistem gitu. Jadi nggak perlu takut terhadap tema-tema besar ini. Nah hati-hati ya, intinya adalah coba apa ya, asal lagi kreativitas teman-teman lah istilahnya. Ini tantangan, ini challenge sekarang. Proyek akhir itu challenge alias tantangan di sini. Ya silakan dari tema ini tadi coba mohon pertimbangkan kembali. Kalau misalkan memang ini nanti ketemunya smart home semua, bagi saya nggak masalah, nggak apa-apa. Intinya apa, proyeknya jadi. Tapi buatlah proyek yang apa ya, istilahnya walaupun kelihatannya kok remeh gitu, tetapi ya proyeknya memang dibutuhkan gitu loh, dan memang sistemnya ini tadi apa ya, bekerja. Itu nggih teman-teman istilahnya. Oke, tadi saya baru ketemu kelompok E dan kelompok D. Kelompok berikutnya mungkin ada yang mau menyampaikan temanya dulu. Ada yang sudah berani? Ada yang sudah berani dua, smart home. Mungkin di minggu depan, Pak, ini saya mau merubah tema. Silahkan saja. Nah, sekaligus nanti dipresentasikan di minggu depan. Monggo silahkan.
Kelompok yang lainnya mana ini? Saya minta sekarang. Ayo, kelompok A, B, C. Mana orangnya? Mana perwakilannya? Ini Mas, kelompok A, Mas. Kelompok A. Temanya mau apa, Mas? Kelompok A sekarang sih lebih condong ke ini ya, anak-anaknya pada mau ke smart home, cuman kita belum fix banget gitu. Mungkin nanti kami bicarakan lagi buat fixnya, dan mereka kan kata Mas juga minggu depan ada presentasi lagi kan buat temanya. Oke. Nanti itu Ya. bisa disampaikan mereka. Intinya berarti untuk sementara masih smart home ya, Mas Wigno ya? Iya, betul. Iya. Oke. Terima kasih untuk judulnya menyusul. Menyusul. Oke. Ya, minggu depan ya siapin presentasinya ya. Saya harapkan minggu depan presentasi semua kelompok. Oke, kelompok berikutnya. Kelompok B sama C. Mana dia? Mana? Ada, Pak. Silakan. Ya, untuk kelompok kita ngambilnya smart farming karena kan waktu saya kan Insya Allah pernah ngerjain project gitu, Insya Allah bisa lah. Banyak kita menyepelekan tugas akhir, tapi ada pengalaman gitu kan. Iya, oke. Ini juga kan melihat kan kalau latar belakangnya melihat kelompok B, Pak. Oh, kelompok B, oke. Lanjut. Ya kan juga melihat kalau saya kan emang asalnya dari Lampung, dan Lampung kan juga terkenal dari pertanian dan perkebunannya gitu kan, kayak lada, beras dan lainnya gitu. Mungkin rencana implementasi smart farming pestisida di Lampung mungkin untuk dulu bisa didiskusikan lagi sama anggota. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Ada pemaparan lain mungkin, Mas Jeffrey? Contohnya bagaimana ya, Pak? Gimana? Contohnya pemaparan terkait apa itu? Oh, enggak, maksudnya apa? Dari sistemnya Mas Jeffrey dan teman-teman secara ringkas mungkin. Untuk secara ringkas mungkin kan untuk sensor yang biasa kita pakai seperti kelembaban udara sama suhu ruangan, kayak pakai sensor DHT11. Oh, DHT11. Untuk kelembapannya pakai soil moisture untuk kelembapan tanah, dan mungkin ada soil moisture, Pak. Soil moisture pakai DTS itu bukan? Yang ada kanannya ada cairan raksanya itu. Enggak, yang modul yang biasa sih. Modul biasa. Kelembapan tanah yang biasa saya pelajari itu kan pakai soil moisture. Cuman untuk ke pH tanahnya dia pakai modul lain. Oh iya, oke. Di cek betul ya istilahnya komponen yang digunakan ya. Dan kemungkinan kalau emang nanti waktunya mencukupi, mungkin ada kontrol kayak penyiraman otomatis ataupun pemupukan, insya Allah. Oke, pakai sprinkler ya, sprinkler otomatis ya. Ya, kan kontrolnya ya saya rencana juga kan saya nggak cuma di bagian hardware-nya, saya bisa juga buat aplikasi Android yang di studio. Mungkin rencana pakai Android aplikasinya. Sudah ada desain dan sudah ada program aplikasinya juga. Oke. Konektivitas ke API-nya aja untuk komunikasi. Oh iya, oke. Nggak berat ya pakai Android Studio ya? Untuk berat cuman kalau dibilang memuaskan dari hati sendiri ya memuaskan, karena itulah Ya, ada puas. Apa ya? Jadi pakai Android Studio di sini sebenarnya Visual Studio sih, sama saja sih. Istilahnya dia ngopreknya bisa lebih luas memang. Ya, oke. Memang saya akui itu. Saya juga pakai Blink kurang terlalu paham karena waktu di semester 3 praktik di kampus pakai Android langsung, Pak. Oh ya, oke. Intinya adalah gunakan yang Anda nyaman. Ya, gunakan yang Anda nyaman. Oke, terima kasih banyak pemaparannya Mas Jeffrey. Siapin presentasinya minggu depan. Insya Allah, Pak. Ya. Oke, berikutnya kelompok C. Mana ini orangnya? Kelompok C, perwakilan. Silahkan.
Kelompok C? Saya harapkan dengan tema yang berbeda ya. Tapi mau smart home atau smart farming tidak masalah. Kelompok C, silahkan, monggo. Sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab dan slideo ya. Kelompok C, perwakilannya di mana? Ya, Pak. Oke. Untuk kelompok C mungkin berhubung Nalena tadi udah bilang kayak lebih ke pemikiran kami sih kayak lebih ke smart home juga sih, Mas. Oke, nggak apa-apa. Untuk saat ini sih, Mas. Untuk saat ini, oke. Semoga minggu depan berubah. Oke, dipikirkan. Oke. Lebih lanjutnya mungkin bisa dibicarakan di grup mungkin, Mas. Kami musyawarahkan dulu, Mas. Berat. Oh ya, berat banget Mbak Riti. Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Riti. Mungkin dari konsep proyeknya mungkin apakah sudah ada gambaran belum Mbak Riti? Belum, Mas. Oke, baik. Ya. Masih judul besarnya smart home itu aja masih, Mas. Oh ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Riti atas pemaparannya. Ya enggak ding. Istilahnya sudah mewakili kelompok C ya seperti itu. Oke. Berat banget Android Studio Mas. Jelas, ya, jelas berat banget. Ya, memang kalau kayak komputer kita yang rada kentang ya istilahnya. Mau pakai Visual Studio, pakai MATLAB juga, ada program MATLAB juga kan istilahnya. Nah, itu juga cukup berat juga, apalagi Android Studio ya juga cukup berat istilahnya. Tetapi nanti hasil programnya memang maksimal sih. Ya, saya akui banget itu. Akui banget. Tetapi nanti ya lihat situasi dan kondisi teman-teman juga nanti di lapangan. Pakailah yang paling nyaman meskipun pakai Android Studio itu berat, tetapi bagi teman-teman nyaman, sabar aja tunggu loadingnya kan gitu, nggak masalah. Gitu. Oke, baik, dari masing-masing kelompok sudah memaparkan ya. Di sini kita cek kembali. Kelompok A smart home dengan judulnya menyusul, kemudian kelompok B smart farming tadi ya, smart farming IoT versi Lampung seperti apa? Oke, nggak apa-apa, mungkin bukan versi Lampung ini ya, tetapi versi kelompok B seperti itu. Kemudian kelompok C smart home, tetapi untuk konsepnya belum terpikir. Semoga nanti di minggu depan teman-teman mungkin bagi yang berubah rencana dari tema awal monggo silahkan saja, akan tetapi tetap kita minta minggu depan kita harapkan masing-masing kelompok tadi presentasi konsep proyeknya mau seperti apa gitu. Oke, tadi kelompok C smart home, kelompok D tadi juga smart home sebagai pendeteksi bencana banjir berupa smart home berbasis IoT ya. Nanti konsepnya seperti apa minggu depan kita tagih. Kemudian yang kelompok E smart home dengan judulnya juga menyusul. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, dari informasinya dari tema masing-masing sudah masuk ke kita ke mentor profesional. Semoga nanti tema-tema ini nanti membuahkan proyek-proyek yang mungkin bagi teman-teman mungkin wah remeh banget ini, tetapi nanti harapannya adalah sesuai pengembangannya menjadi proyek besar teman-teman, dan boleh jadi ini adalah sebagai penyelamat teman-teman di proyek akhirnya teman-teman nanti, mau yang S1 mau yang D3 proyek akhir ataupun skripsi, semoga bisa menyelamatkan teman-teman. Harapannya nanti arahnya ke sana, walaupun harapannya kelompok yang dibahas nanti pasti masing-masing bagiannya bisa itu buat skripsi ataupun proyek akhir, pakai aja itu jangan takut judulnya atau temanya ditolak, jangan takut, ajukan aja terus, biasanya nanti dosennya pasti jelek atau pasti udah ya udahlah maju aja pakai ini, udah silakan maju, nggak apa-apa, perjuangkan terus nasib Anda ya, perjuangkan terus. Oke, di sini kita masuk ke slideo ya. Ini Mas Piknyo mungkin saya tanya dulu, ini pertanyaan untuk minggu ini atau minggu kemarin ya, soalnya dilihat dari harinya kayaknya sudah agak lama gitu. Ya Mas, sebenarnya itu pertanyaan buat minggu lalu yang saya itu ngasihnya tuh sampai berapa menit gitu pas mau kelas, saya baru ingat ada ini. Cuma ya nggak apa-apa, tetap saya jawab. Nggak apa-apa, tetap saya jawab kok malam ini. Soalnya yang masuk ini nggak masalah gitu loh.
Di Slido silahkan pergunakan semaksimalnya. Pertanyaan teman-teman apa? Iya bener. Pertanyaan teman-teman ya terkait MSIB ini atau mungkin terkait pemrograman atau dari teknik pemrograman ataupun teknik elektronikanya ataupun ya pokoknya macam-macamnya terkait MSIB ini silahkan tanyakan di Slido. Kalau misalkan kalau di sesi kali ini apa ya sesi tanya jawabnya tidak bisa banyak seperti itu. Silakan tanyakan di Slido, pasti dijawab semuanya, pasti kita bahas. Oke, yang pertama, apa fungsi dari serial begin? Ya, serial begin sebentar. Intinya kalau di serial begin itu sorry. Bentar. Wah, ini masa saya mendadak begini. Oh ya, nah, baru ingat. Serial begin ini adalah fungsi di program ya, terutama di Arduino. Ini serial begin tadi adalah digunakan untuk ngecek ataupun menerima data di channel tertentu. Ini masuknya adalah nanti di baud rate-nya. Baud rate-nya itu adalah channel frekuensi yang digunakan teman-teman di frekuensi berapa gitu. Istilahnya kayak channel TV ya. Serial begin di sini adalah teman-teman memprogramnya itu di channel nomor berapa ya. Kalau di TV biasa ringkasnya adalah seperti itu. Tetapi kalau di Arduino contohnya adalah Arduino IDE ya istilahnya. Contohnya begini, serial begin 9600 berarti di baud rate-nya 9600. Nanti di serial monitornya kalau teman-teman mau melihat isi program, perilaku programnya Anda sesuai dengan baud rate yang digunakan untuk program. Misalkan di baud rate program yang digunakan adalah 9600. Nanti di serial monitornya channelnya pakailah yang 9600 gitu, sesuaikan frekuensinya. Kalau misalkan di serial monitor nanti teman-teman makainya misal 11.900 nggak akan kebaca, pasti keluarnya huruf Cina nanti atau huruf yang antah berantah itu nanti. Sesuaikan dengan frekuensinya. Intinya serial begin itu di situ, channel berapa yang Anda gunakan untuk program, terutama di Arduino IDE itu fungsinya begitu. Nah, berikutnya serial print dengan serial print line. Ya, bedanya adalah kalau serial print saja Anda ngetik 2 kalimat, istilahnya kalimat pertama misalkan selamat datang, terus Anda enter bawahnya Anda program lagi misalkan selamat datang di program ini, misalkan gitu ya. Isinya kan program Anda kalau misalkan pakai serial print itu tak lihat di kan ini aja, langsung di contohnya saja. Oke, di sini nah share. Nah, di sini mau di Java, mau di pemrograman C, mau di mana Arduino sama. Kalau misalkan Anda pakai print saja, ini nanti misal di sini di program print halo semua, print bawahnya lagi saya belajar di Dumet School misalkan gitu, munculnya tulisan sejajar, tidak atas bawah seperti ini. Itu kalau print biasa. Tetapi kalau print line, print ln, tulisannya adalah atas bawah. Intinya adalah fungsi ln di sini adalah enter. Nah, ringkasnya begitu. Kalau print saja tulisannya tidak akan atas bawah alias tidak terenter. Tetapi kalau print line, kalau kalimatnya ataupun tulisannya yang mau Anda munculkan ada 2, nanti ada fungsi enter di sana. Misalkan kalimat pertama kalau pakai print ln itu nanti bawahnya baru muncul gitu ya. Nih saya tutup, aduh kemudian
Nah, seperti ini. Munculnya nanti akan begini kalau print line. Sedangkan print biasa itu nanti dia sejajar. Begitu. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya kalau tidak salah, bisakah potensiometer digunakan sebagai pengendali motor? Bisa. Nah, rangkaiannya begini. Tuh, bisa digunakan. Ya kayak kita misalkan menggunakan motor biasa, kita mau ngegas motornya ya istilahnya ya. Ya pakai potensiometer bisa. Jadi nanti motor DC-nya nanti tambah cepat gitu. Tetapi nanti nah programnya nanti di bawah sini. Teman-teman coba saja. Gitu Mas Vigno. Kira-kira apakah tercerahkan atau belum? Atau saya mungkin jelasinnya kecepatan? Aman Mas. Tercerahkan udah. Tercerahkan? Ya alhamdulillah kalau tercerahkannya, terima kasih banyak. Oke, itu untuk pembahasan Slido-nya. Ya, saya harapkan nanti teman-teman di pertemuan-pertemuan berikutnya silahkan Anda pergunakan Slido semaksimal mungkin. Kalau misalkan memang masih nggak tercover juga, pakai WhatsApp juga nggak masalah. Oh ya, ini mohon maaf Mas Wahyu, baru saya baca chatnya. Printline untuk membuat garis baru ya Pak. Ya. Ya intinya membuat baris baru, bukan garis ya, baris baru. Jadi ya enter itu tadi. Iya. Tuh. Nah, ringkasnya adalah komunikasi data yang kita perlukan ya. Silahkan sesuai kebutuhan. Ya, kebutuhan tadi kalau misalkan komunikasinya pakai kabel cukup, ya udah pakai kabel aja nggak apa-apa. Tapi nih misalkan IoT ya secara otomatis teman-teman harus menggunakan jaringan internet. Minimal itu, paling minimal jelas. Kemudian berikutnya jika berjalan digunakan kompak. Maksud kompak di sini adalah dia terpasang secara langsung ya. Ya intinya di penjelasan di kalimat berikutnya komponennya lebih ringkas. Iya. Contohnya kayak di Wemos di 1R1 kan udah ada modul wifi-nya ya istilahnya. Itu kan hitungannya salah satu contoh board yang kompak. Jadi sudah terpasang macam-macam dalam satu board. Mungkin terpasang apa juga ya, sensor-sensor dan lain sebagainya misalkan dalam satu board pemrograman itu. Iya, jelas memang ya, komponennya memang lebih ringkas karena dia sudah terpasang langsung. Tetapi kalau misalkan komponen-komponen yang terpasang itu tadi bermasalah, Anda troubleshootingnya akan kesulitan karena kompleks. Rangkaiannya juga kompleks gitu. Mau nyopot apanya ya, komponennya juga cukup rumit. Mungkin kalau misalkan pakai yang SMD ya seperti yang di Wemos ini ya, karena wifi adapternya itu juga dia terpasang di atas ya, tersolder di atas, Anda harus ngelepasnya pakai blower atau solder uap gitu. Ya, jadi kan agak menggunakan peralatan yang tidak mudah juga gitu. Oke. Yang berikutnya adalah makin kompleks programnya, makin kompleks permasalahan yang dijalankan, makin kompleks juga penanganan bugnya kalau misalkan ada errornya. Tetapi makin kompleks programnya, fungsinya makin bagus. Tapi makin berfungsi ya di sini ya. Intinya adalah jika nanti pemrogramannya memang bisa kompleks ya, bukan asal kompleks saja ya istilahnya, asal ini pemrogramannya banyak belum tentu kompleks juga itu nanti isi dalamnya. Tetapi di sini adalah makin berfungsi alias apa, dia penanganan permasalahannya makin cepat selesai gitu ya. Intinya adalah programming tadi mau menyelesaikan masalah yang model bagaimana, mana yang paling efektif itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, itu juga perlu diperhatikan. Nah, yang kemudian berikutnya, yang namanya pemrograman, silahkan disimulasikan. Jika disimulasikan sudah berhasil, terapkan. Gitu. Monggo silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya di luar tadi Slido, di luar mungkin yang PPT juga. Ya, monggo Mas Vigno, silahkan langsung saja. Santai aja, saya nggak bosan. Santai aja. Itu tadi buat yang proyeksi ini. Itu tuh nanti bentuk akhirnya tuh prototipe atau alat jadi ya? Prototipe. Oke. Prototipe. Langsung bisa saya jawab saja. Prototipe. Kalau alat jadi kayaknya
sanggup nggak kira-kira di 3 bulan itu? Alias apa? Kalau misalkan proyeknya asli barang, teman-teman mau mempresentasikannya seperti apa? Ya ini dengan penuh pertimbangan prototype. Oke, mau tanya, monggo silahkan Mbak Nin. Oke, begitu Mas Piknyo, kira-kira sudah oke ya? Oke, Mas, terima kasih, Mas. Oke, ya nanti misal mau tanya lagi silahkan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Nina Zipa. Mau tanya Pak, Void. Oh, void ya. Void setup sama void loop selalu dipakai ya Pak dalam pemrograman Arduino. Jelas iya. Void setup itu adalah pengaturan, misalkan pengaturan pinnya sebagai apa, output atau input. Itu nanti. Ya, monggo silakan Mbak Riti, silakan dituliskan dulu. Saya sambil sembari menjawab punya Mbak Nina Zipa. Oke, saya ulangi lagi. Void setup sama void loop harus ada di Arduino. IDE tentu saja harus ada. Void setup sebagai setupnya alias pengaturannya, pengaturan pin, pengaturan port, kemudian mungkin include dan include. Maksudnya di sini adalah mau masukkan library tipe apa gitu loh. Istilahnya mau library misalkan include ESP8266 misalkan, masuklah di void setup. Walaupun nanti di void loop juga nanti dipakai juga gitu. Mungkin kalau kemudian sama void loop. Void loop nanti programnya masukkan di void loop. Intinya adalah void setup dengan void loop tadi satu kesatuan untuk di pemrograman menggunakan Arduino IDE. Bagaimana dengan aplikasi pemrograman lainnya Pak? Nggak sama, tergantung penggunaan. Ini secara kebetulan karena kita ngolahnya pakai board yang keluarganya Arduino, mau yang Node MCU V3, Wemos, kemudian Arduino Uno, Arduino Mega, kemudian masih ada lagi misalkan Genuino dan teman-temannya. Sama, selama masih keluarganya Arduino, void loop, void setup itu masih jadi satu pasangan. Oke, pertanyaan berikutnya, semoga punyanya Mbak Nina Zipa tercerahkan ya. Oke. Iya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama Mbak Nina. Silakan nanti mau nanya lagi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah Mbak Riti Farisa Dewi. Jika dibandingkan Arduino Uno dengan Wemos, manakah yang lebih bagus atau lebih mudah penggunaannya? Tergantung. Nah, kenapa saya bilang tergantung? Kalau misalkan membutuhkan input yang banyak, pakailah Arduino Uno. Pak, kalau misal port input outputnya kurang, pakai Arduino Mega. Lebih gede soalnya. Pak, tapi kalau misalkan kita mau menggunakan yang sudah ada modul wifi-nya untuk komunikasi gitu, pakailah Wemos. Ya, intinya adalah tergantung kegunaan, tergantung kompleksitas alatnya juga nanti. Kalau misalkan tidak membutuhkan banyak sensor, misalkan cuma pakai satu sensor ya, misalkan DHT11 gitu sebagai kelembapan udara di sekitarnya, pakai Wemos cukup. Kemudian kalau misalkan mau pakai 2 sensor, pakai Wemos masih bisa. Tapi misalkan sudah menggunakan 3 sensor ya, dan sensor itu pakai SDA, SCL semua, mau pakai board apapun nggak akan cukup. Karena apa? Di masing-masing board itu tadi port SDA sama SCL-nya cuma sepasang doang. Di masing-masing board, mau itu Arduino Uno, Mega, Wemos juga iya, Node MCU juga iya, ESP8266. Nah, silahkan pilih sensornya yang bijak, yang mana port analognya itu bisa dipakai. Itu Mbak Riti. Baik, Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oke, berikutnya Mas Yusuf Alfarizi. Sebentar, ini jam berapa ya? 20.29. Oh, 1 menit lagi. Oke, apa ada web selain Tinkercad untuk simulasi yang ada Wemos ESP8266? Saya jawab di sini. Coba, aduh. Kok nggak bisa ngirim ya saya ya? Kok tidak bisa ngirim? Mungkin dia lelah, Pak. Oh, mohon maaf sekali. Ya, bener. Saya yang lelah kayaknya. Nah, ya sekarang bisa. Bleng. Nah, pakai itu Mas Yusuf. Coba. Kebetulan baru saja saya nyoba. Baru sajanya itu hari kemarin. Dan di situ ada ESP8266. Kalau Wemos-nya saya belum lihat apakah boardnya ada atau tidak. Tetapi kalau misalkan untuk simulasi berbasis webnya, pakai itu. Jangan ditambah ini ya di depannya ya, jangan. Jangan. Pokoknya jangan tambah itu di depan. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Ada tukang bakso loh Mas di depan Mas. Monggo silakan, Mas Fiknyo. Gimana, Mas Fik? Ada tukang bakso Mas di depan Mas, Bang Ate. Mohon maaf, loh. Ya, silakan saja. Mungkin Mas Fiknyo silakan diketik di chat saja seperti itu. Soalnya kok masuk suaranya dominan ngebass ya. Jadi untuk treble-nya nggak begitu terdengar. Silakan bisa di chat saja. Mungkin nggak jadi. Oke, Mas. Gak apa-apa. Ada pertanyaan lainnya? Kak, kalau Mungkin semisalnya kita gimana, Ame, Mbak Kak? Mah? Ya, monggo silakan. Gimana, Mbak Mahdalina? Kan semisalnya gitu Pak, ada apa yang kurang atau apa kayak kemarin itu kan sebenarnya ada satu komponen yang rupanya nggak ada di tulisan di belakang paket kemarin lu Pak. Oh, Ada ini, ya. saya tengok unboxing gitu, yang itu tuh nggak ada, itu kayak mana ya Pak? Apa kita laporkan ke apa? Ke Penyelenggara langsung. Penyelenggara. penyelenggara. Itu juga tadi saya baru nengok apa kan Pak, apa Discord, rupanya ada juga kayak gitu, tapi bukannya dia nggak dikirim, cuman patah gitu loh Pak. Oh Apanya? iya, laporkan saja. Itu nanti pertimbangannya kembalikan ke penyelenggara. Karena apa? Kami juga dari mentor, kita nasibnya sama dengan teman-teman selaku peserta, kita juga dapat kit. Kebetulan saya juga belum ngecek apakah komponen yang saya terima ini dalam kondisi baik atau kondisi rusak. Saya harus ngecek satu persatu menggunakan multimeter. Nah, intinya kalau ada perangkat ataupun komponen yang rusak, memang sih yang namanya perangkat, apalagi itu borongan, belum tentu dapat yang sehat alias waras gitu loh. Pasti ada juga yang mungkin patah ataupun tidak hidup sama sekali. Monggo silakan dilaporkan saja seperti itu. Nanti silakan dari supaya dari penyelenggara nanti kebijakannya seperti apa gitu saja. Mungkin gitu Mbak Mahdalena. Mungkin juga disertakan bukti-bukti apa ya? Bukti-bukti fisik atau bukti berupa video. Kemarin juga dari mentor profesional juga melaporkan secara kebetulan melaporkan dari peserta didiknya ya, istilahnya ada komponen yang rusak, bukan hanya komponen ya, istilahnya apa boardnya juga saya agak lupa, intinya ada video unboxingnya seperti itu. Nah gitu, intinya adalah pada saat unboxing mungkin di video terlebih dahulu dicek gitu, oh ini rusaknya di sini, jelasin aja di video gitu Mbak Mahdalena. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama, monggo Mas Hefri. Iya Pak, kan sebenarnya saya ini belum pernah pakai Wemos, dan untuk pemakaian modul ESP8266 sebelumnya kan langsung ke node MCO. Itu kira-kira tuh kurang lebih sama atau perbedaannya apa sih Pak? Sama sih. Ya bedanya cuma di nganu aja. Pin out-nya saja. Pin out, port out-nya saja. Bedanya di letaknya saja sebenarnya. Tapi cara memprogramnya sama. Cuma bedanya mungkin spesifikasinya karena mungkin di Wemos ada IC-nya Pak, tambahan. Ya, betul. Kalau di Wemos ada tambahannya, itu ada port apa ya? Mohon maaf, saya agak nggak ngecek tadi. Ya, intinya adalah untuk portnya lebih banyakkan dikit di Wemos. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya salah ya. Coba saya cek kembali di sini. Nah, kalau di Wemos itu kalau tidak salah port A-nya ada, tetapi kalau di ESP8266 hanya mencakup port D saja. Kalau tidak salah portnya di node ESP8266 lebih sedikit. Itu Mas Hefri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin satu pertanyaan? Monggo. Mas, Monggo Mas Fiknyo. kalau nggak ada saya aja Mas mau nanya. Oke, boleh. Buat
apa ya? Untuk komunikasi serial tuh apa sih Mas sebenarnya? Gimana? Untuk komunikasi serial itu tuh apa sih? Sayor. Mungkin Serial. Halo? tulisannya begini bukan? Diketik aja Mas ya. Ya, diketik saja. Sebentar. Oke, take your time. Serial. Oh, serial sama paralel ya. Nah, kalau komunikasi serial itu intinya dia komunikasinya ya secara seri. Ya, ringkasnya adalah kalau kita di rangkaian listrik ya, istilahnya ada seri dan paralel. Nah, yang lebih cepat sampai arusnya itu seri atau paralel. Nah, tak tanyain balik Mas Piknya. Mas. Gimana? Mas gimana Mas tadi Mas? Kalau yang namanya arus listrik lebih cepat sampai mana antara seri sama paralel? Arus ya? Ya, arus listrik. Lebih cepat sampai mana? Sama sih Mas. Ya, sebenarnya sih secara kasat mata sama saja, tetapi di sini kalau yang namanya serial ya, Mas Piknya sendiri kan juga sudah mengenal itu ya, SATA ya istilahnya, serial ATA gitu loh. Kalau yang di hadis gitu, intinya adalah Oh iya. pembacaannya memang lebih cepat yang serial daripada yang paralel. Paralel cara bacanya, dia baca yang satu belum selesai, dia udah baca yang lain gitu. Oh iya iya. Ya intinya apa? Untuk efektivitas waktu itu lebih cepat serial Mas gitu. Tetapi kita yang perlu dikorbankan di sini memang jalur pembacaannya. Yang namanya serial ya harus satu jalur, nggak bisa banyak jalur, nggak bisa cabang gitu loh istilahnya jalurnya. Tetapi hasilnya memang lebih cepat sampai. Itu Mas Wik. Oke. Lalu Mas kalau yang di Arduino gitu kan suka ada kan yang komunikasi serial gitu Ya, antara Arduino dengan komputer atau apa gitu. ya, Nah, itu gimana? Apa sama juga kayak gitu maksudnya? ya kurang lebih sama. Intinya kalau di sekarang kan gini, komunikasi apapun itu kan menggunakan serial. Sekarang udah nggak pakai LPT lagi. Kalau nggak salah ya zaman-zaman LPT itu 90-an ke atas. Itu pakainya jalurnya paralel semua. Yang kayak DB9 atau DB25. Nah, itu paralel. Oh iya iya. Contohnya paralel. Sekarang memang tidak dipakai karena apa? Komunikasinya lambat. Jelas, komunikasi datanya lambat. Waktu itu masih menggunakan disket, itu masih DB25 itu. Nah, itu intinya adalah di sini komunikasi menggunakan serial. Ya pakai kabel printer itu kan dia serial. Ya udah serial. Intinya adalah pengiriman datanya menggunakan serial. Itu memang lebih cepat. Gitu. Ya intinya Makasih, adalah Mas. ya sama-sama. Intinya adalah mungkin bagi semuanya ya. Oke. Intinya adalah antara serial dan paralel itu transmisi datanya. Transmisi datanya lebih cepat yang mana? Ya serial. Tetapi di sini dikorbankan ada jalur RX dan TX-nya seperti itu. Oke, begitu. Saya rasa begitu untuk sesi tanya jawab untuk malam ini. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Istilahnya mungkin baru nyampe di benak teman-teman. Oh iya, saya mau nanya ini. Nggak apa-apa. Silahkan bisa ditanyakan di Slido atau mungkin ditanyakan di WhatsApp pribadi. Sudah saya kirimkan nomornya di minggu kemarin ya, istilahnya monggo silahkan dipakai gitu. Begitu teman-teman untuk sesi malam hari ini. Mungkin bisa on cam semuanya ya malam ini, monggo silakan on cam semuanya sebelum kita tutup. Monggo yuk on cam semua. Saya bikin sebagai pertanggungjawaban juga ini. Jadi bentuk laporan saya itu begini, salah satunya sebagai mentor. Monggo silakan Mas Hevri, Mas Mukhtar, Mbak Mahdalena, Mas Diki Aswanda. Monggo Mas Hevri, Mbak Mahdalena, Mbak Fernanda. Monggo silakan on cam. On cam.
Monggo Mbak Fir, Mbak Mah, Dalena, Mas Diki. Oke, Mbak Fir, Mbak Fir. Ayo Mbak, setelah itu baru kita penutupan. Ayo Mbak Fir. Oke, baik, saya ambil screenshotnya. 3, ya monggo silahkan mau pakai jempol kek, mau pakai apa kek. 3, 2, setengah, 1. Yuk. Oke. Sekali lagi 3, 2, salah. 3, 2, setengah, 1. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas keaktifannya. Oke, terima kasih banyak untuk malam ini ya. Ya, semoga masih bisa bertemu di minggu-minggu selanjutnya dan masih sehat walafiat seperti biasa, seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan saya di malam ini. Kita cukupkan sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas. Terima kasih. Silakan, terima kasih. Silakan kembali ke room utama. Mas. Ye. Monggo. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama.